Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut video pembelajaran kita kali ini. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. A. Pembinaan di bidang sosial. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin dari penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansar adalah orang-orang di Madinah yang menerima dan membantu kaum muslimin dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Kedua golongan ini juga sangat patuh kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutlah kepatuhan kedua kaum terhadap Nabi Muhammad SAW. Kaum Muhajirin. 1. Kerelaan kaum Muhajirin untuk pindah ke Madinah dengan meninggalkan segala hal yang dicintainya di Mekah. 2. Kerelaan kaum Muhajirin untuk menghadapi segala kesulitan ketika hijrah maupun setelah sampai di Madinah. Kaum Ansar. 1. Kesediaan kaum Ansar untuk menerima kaum Muhajirin yang pindah ke Madinah. 2. Kesediaan kaum Ansar untuk membantu segala kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Nabi Muhammad SAW terus melakukan pembinaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Setelah seluruh kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mulai menyusun barisan umat Islam. Mula-mula, beliau membangun masjid yang menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan kaum muslimin. Beliau juga membuat perjanjian dengan kaum Nasrani dan Yahudi untuk tidak saling mengganggu antara satu sama lain. Tidak ketinggalan juga, Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan ikatan persaudaraan Islam yang melebihi segala ikatan yang lain. Selain untuk menyatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, hal demikian juga untuk memperkuat barisan kaum muslimin dan untuk menghindari terjadinya permusuhan yang lama yang pernah ada di antara kedua kaum tersebut. Oleh karena itu, setiap orang dipasangkan menjadi saudara dengan yang lain. Nabi Muhammad SAW juga bersaudara dengan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, ada sekitar 100 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara 100 orang yang tercatat di dalam beberapa buku sejarah Islam adalah sebagai berikut. 1. Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. 2. Umar bin Khattab dengan Itban Malik. 3. Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. 4. Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. 5. Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'az. 6. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. 7. Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. 8. Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. 9. Sa'ad bin Zaid dengan Ubayyah bin Ka'ab. 10. Mus'ab bin Umair dengan Khalid bin Zaid. 11. Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubbad bin Bisr. 12. Abu Zar al-Ghifari dengan Munzir bin Amir. 13. Salman al-Farisi dengan Abu Darda. 14. Ammar bin Yasir dengan Huzaifah ibnu Yaman. 15. Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 tujuan dalam mengokohkan persaudaraan antara kaum muslimin. 1. Orang-orang Muhajirin harus merasa nyaman berada di Madinah dan tidak merasa terkucilkan di sana. Kedua, agar
kaum Muhajirin dan kaum Ansar dapat saling tolong-menolong seperti antara orang kaya dengan orang miskin. Ketiga, untuk membangun rasa persaudaraan sesama muslim dalam satu ikatan keimanan. Kaum Ansar juga tidak segan-segan dalam membantu kesusahan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Mereka bersedia memberikan sebagian dari kekayaan yang dimilikinya untuk kaum Muhajirin. Ada yang memberikan tanahnya untuk dikelola oleh kaum Muhajirin. Ada yang memberikan ternaknya untuk dipelihara oleh kaum Muhajirin. Dan ada pula yang memberikan modal kepada kaum Muhajirin untuk berdagang. Dengan demikian, mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. 2. Menyepakati perjanjian Madinah. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar adalah contoh kaum terbaik yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi umat Islam hingga hari kiamat. Persaudaraan yang dibangun di antara keduanya menghasilkan kekuatan yang luar biasa bagi umat Islam. Tidak mengherankan apabila Nabi Muhammad SAW menggantikan nama kota Yathrib ketika itu menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Selain itu, Madinah juga terkadang disebut sebagai Madinatun Nabi, yang dapat diartikan sebagai kota Nabi. Madinah menjadi pusat peradaban umat Islam, pusat pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan pusat kehidupan sosial yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatur tata negara berdasarkan ajaran Islam dan menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menjamin kebebasan pemeluk agama yang lain, seperti Yahudi dan Nasrani, yang berada di Madinah sepanjang mereka menaati perjanjian Madinah yang telah disepakati. Perjanjian Madinah adalah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW berserta seluruh kepala suku dan pemuka agama lain di sekitar Madinah untuk hidup bersama-sama, saling menolong, saling membantu, saling menghormati, dan saling menjaga keamanan Madinah. Perjanjian Madinah antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yahudi yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi hidup berdamai serta bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. 2. Apabila ada salah satu pihak yang diperangi oleh musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang tersebut. 3. Kaum Muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. 4. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Segala perselisihan yang muncul di antara mereka harus dikembalikan pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di antara yang menandatangani perjanjian Madinah tersebut adalah para tokoh kaum Muhajirin dan kaum Ansar, tokoh Yahudi dan Nasrani dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, serta Bani Quraidah. Mereka menyatakan kesiapan untuk membangun Madinah dan menjaga Madinah dari serangan-serangan musuhnya. B. Pembinaan di bidang ekonomi. Keadaan ekonomi bangsa Arab Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana masih dalam keadaan yang terpuruk. Kesejahteraan tidak merata, di mana batas antara yang kaya dan yang miskin sangat jauh, sehingga terdapat kesenjangan sosial. Penduduk Madinah dari suku Arab dalam kegiatan ekonominya bergantung kepada penduduk Madinah dari bangsa Yahudi. Pasar-pasar dikuasai oleh bangsa Yahudi. Sebagian besar penduduk Arab Madinah bermata pencaharian bertani. Mereka sering mengalami kerugian akibat cara-cara penjualan yang dilakukan sangat tidak wajar. Permasalahan bertambah besar ketika Madinah menjadi tempat pengungsian kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin yang kala itu datang tidak membawa harta sedikit pun. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW sebagai pemimpin mencoba membuat program-program memajukan ekonomi kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Hal pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah membagikan
lahan pertanian dan perkebunan kaum Muhajirin untuk digarap bersama dengan kaum Ansar. Penduduk Madinah yang memiliki modal besar memberikan pinjaman atau pemberian kepada kaum Muhajirin untuk modal dalam berdagang. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW membentuk rumah harta atau Baitul Mal, yang salah satu tujuannya untuk memberikan tunjangan kepada orang-orang yang miskin dan para musafir. Pemasukan Baitul Mal diantaranya berasal dari wakaf, zakat, sedekah, harta rampasan perang, dan lain-lain. Lambat laun, kondisi mukmin baik dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansar mampu bangkit dari kesulitan. Mereka menjadi mandiri dan lepas dari ketergantungan terhadap ekonomi bangsa Yahudi. Rasulullah SAW menerapkan aturan-aturan baru yang lebih baik dalam kegiatan ekonomi kaum muslimin. C. Pembinaan di bidang agama. Manusia terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasmani dan rohani. Di dalam membangun masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membangun dari segi jasmaninya saja, tetapi juga rohaninya, sehingga terbentuklah manusia-manusia yang kuat, tidak mudah putus asa, dan bersemangat dalam bekerja serta belajar. Jika seseorang hanya mementingkan kemewahan harta dan kehebatan ilmu pengetahuan, maka ia akan mudah terbawa kepada kejahatan dan keburukan, bahkan akan menjadi manusia yang membawa kerusakan bagi masyarakatnya. Karenanya, penting pembinaan dalam masalah agama. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lakukan ketika sampai di Madinah adalah membangun tempat ibadah, yakni Masjid Quba. Masjid Quba menjadi pusat tempat pembinaan rohani kaum muslimin di Madinah. Keagamaan mereka dibina dan dikuatkan, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang senantiasa baik dan kuat, serta sabar dalam menghadapi cobaan. Satu kali dalam seminggu, biasanya Rasulullah SAW selalu mengadakan majelis ilmu. Biasanya kesempatan itu digunakan untuk tanya jawab masalah agama. D. Pembinaan di bidang pertahanan. Kurang dari 1 tahun setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, turun perintah dari Allah SWT untuk melawan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Saat perintah Allah tersebut turun, satu-satunya kelompok yang memerangi Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Quraisy. Sejak awal, kaum kafir Quraisy berusaha meneror Nabi Muhammad SAW, berusaha membunuh beliau, dan melakukan pengejaran ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Mereka juga menghalang-halangi setiap upaya kaum muslimin untuk berhijrah. Oleh karena itu, tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, beliau memusatkan perhatian di bidang pertahanan. Beliau membentuk beberapa kelompok yang akan diberangkatkan untuk berpatroli, memantau situasi di sekitar selatan, barat, dan timur Madinah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan kepada siapa saja yang mencoba meneror kaum muslimin di Madinah, khususnya kaum kafir Quraisy yang selalu menggunakan jalur dagang dekat wilayah Madinah. Selain itu, patroli ini juga bertujuan mendatangi penduduk yang hidup di sekitar Madinah yang bisa diajak bekerja sama dalam bidang keagamaan, keamanan, pertahanan, agar mereka tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memata-matai dan menyerang umat Islam di Madinah. Kelompok patroli adalah sebagai berikut. Kelompok pertama dipimpin oleh Hamzah ke Al-Is. Kelompok kedua dipimpin oleh Ubaidah bin Harits dan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Hijaz. Kelompok ketiga dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ke Banu Zamrah. Kelompok keempat dipimpin oleh Abdullah bin Jais ke Nakhlah. Upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini membuat geram kaum Quraisy, sehingga mereka mengirim utusan, yakni Qurs bin Jabir, untuk membunuh ternak unta kaum muslimin di pinggiran kota Madinah. Unta adalah alat transportasi yang sangat penting bagi kaum muslimin saat itu di Madinah. Peristiwa ini terjadi sebelum ekspedisi Nakhla yang dipimpin oleh Abdullah bin Jas. Sekian saja pembelajaran kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.